Selamat datang di channel video saya. Kali ini kita masih membahas ceramah Ustadz Menachem Ali, namun dari sisi yang lain, ya. Nah, kalau kita memperhatikan latar layar di sana Ustadz Menachem Ali mendapat label sebagai seorang mu'alaf. Belum lama ini saya menonton video dari Ade Armando yang membahas beberapa ustadz mu'alaf yang suka berbohong, ya. Ada di sana Ustadz Imam Samudra, Fauzi, Felix, Haja Hirene, dan masih banyak, ya. Nah, saya bertanya, apakah Ustadz Menachem Ali ini akan menambah jajaran ustadz pembohong itu? Ya, nah, kita lihat saja bersama-sama. Nah, dalam ceramahnya itu, Ustadz Menachem Ali menyinggung atau menyebut dekrit Gelasius. Ya, karena itulah pada kesempatan kali ini kita akan melihat dekrit Gelasius dan kebohongan Menachem. Kita dengar bersama-sama cuplikan ceramahnya. Kalau dikatakan, apakah Injil Barnabas itu ada pada masa sebelum risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Karena ada dokumen yang disebut Decretum Gelasianum. Kira-kira tahu maksudnya? Decretum, kalau bahasa kita apa? Decret. Apa itu decret? Keputusan. Gelasianum, nama orang, Gelasius. Jadi keputusan dari Paus Gelasius. Abad keberapa? Abad keempat Masehi. Yang beliau mendaftar berbagai macam Injil yang dilarang dibaca oleh jemaat pada masa itu. Apa saja? Pertama, Injil Maria. Kedua, Injil Ebionit. Ketiga, Injil Yakobus. Dan keempat, Injil Barnabas. Jadi kalau begitu, Injil Barnabas itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Disebut dengan Evangelium Barnabai. Artinya Injil Barnabas. Eksistensinya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi kita lahir tahun berapa tadi? 571. Decretum Gelasianum, Decret Paus Gelasius yang melarang pembacaan kitab Injil Barnabas itu abad keempat. Berarti selisihnya berapa abad? 1 abad. 1 abad berarti 100 tahun. Kira-kira itu masa yang pendek atau masa yang panjang? 1 generasi loh itu. Dan apa yang tertulis dalam Injil Barnabas? Apa yang tertulis dalam Injil Barnabas menyebutkan memang Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Nah, demikianlah cuplikan tadi. Dalam cuplikan tersebut dikatakan bahwa dekrit Gelasius itu ada pada abad keempat, ya. Nah, haruslah dikatakan bahwa itu tidak benar, ya. Jadi dekrit Gelasius ini belum ada pada abad keempat. Karena apa? Karena dekrit Gelasius ini diterbitkan oleh Paus Gelasius pertama yang memimpin gereja Katolik itu pada tahun 492 sampai 496, ya. Jadi ini dikatakan pada abad kelima, ya, atau lebih persisnya itu akhir abad kelima atau menjelang abad keenam, ya, itu. Nah, selisih dengan kelahiran Muhammad itu ya sekitar 75-76 tahun itu, ya. Nah, jadi di situ bagi kami kekeliruan Menachem Ali dalam sistem perabatan itu. Tetapi itu kita tinggalkan. Nah, dalam ceramah itu
Ustadz Menachem, dia menyebutkan bahwa dalam Dekrit Gelasius itu Paus melarang pembacaan beberapa Injil yang disebutnya itu adalah Injil Maria, Injil Ebionit, Injil Yakobus, dan Injil Barnabas. Benarkah pernyataan Ustadz Menachem Ali ini? Ya, saya benar-benar terusik. Oleh karena itu saya mencoba mencari Dekrit Gelasius ini. Nah, ketika saya menemukan dekrit tersebut, saya membaca dan dekrit tersebut terdiri dari 5 bagian. Nah, pada bagian kelima itulah berisi daftar buku-buku apokrif, ya, tulisan-tulisan apokrif. Kalau kita memperhatikan kalimat pengantar di atas, di sana ada kata avoided. Ya, kata avoided itu berarti menghindari, ya. Jadi bukan melarang. Jadi gereja atau paus tidak melarang umat, tetapi paus atau gereja mengajak atau menghimbau umat Katolik untuk menghindari tulisan-tulisan apokrif. Lalu di bawahnya tuh ada didaftarkan tulisan-tulisan apokrif yang semuanya totalnya berjumlah 62 tulisan apokrif yang dibagi dalam berbagai macam bentuk. Misalnya ada kisah, ada Injil, ada buku, ada karya, ada sejarah, ada surat, dan banyak jenis lainnya, ya. Itu. Nah, mari kita fokus pada bagian yang dalam kotak itu, ya, di mana semuanya itu merupakan kumpulan the gospel atau Injil. Nah, kalau kita membaca ada 9 the gospel, ada 9 Injil, di sana tidak terdapat yang namanya Injil Maria atau Injil Ebionit. Itu sama sekali tidak ada. Memang di sana ada Injil Barnabas. Nanti dalam video saya lainnya saya akan membahas topik Barnabas ini, ya. Nah, tetapi satu hal yang menarik yang harus menjadi pelajaran bagi kaum Islam bahwa gereja Katolik itu tidak pernah memusnahkan, ya, tidak pernah memusnahkan tulisan-tulisan apokrif, tulisan-tulisan yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ya, ini suatu hal yang menarik. Nah, ini sikap gereja ini bertentangan dengan Islam sendiri. Kalau kita memperhatikan dalam sejarah sejarah Islam, ada banyak, ya, penulis-penulis Islam, bukan hanya karyanya yang dimusnahkan, tetapi penulisnya juga itu dimusnahkan, dibunuh. Misalnya pada masa Nabi itu ada Abu Afak, ada Abu Rafi, ada Asma binti Marwan. Mereka ini adalah seorang penulis puisi. Karena puisi-puisi mereka ini sering mengkritik Islam, mereka akhirnya mati dibunuh atas perintah Muhammad. Ada juga misalnya Faraj Foda, seorang pemikir Islam. Dia menulis buku yang tidak sejalan dengan Islam. Dia akhirnya juga mati dibunuh. Ada Ibn Kamuna. Dia menulis buku tentang Islam pada tahun 1284. Dan itu membangkitkan amarah umat Islam dan mereka ingin membunuhnya. Untuk publik Indonesia, tentu kita akan sulit mendapatkan buku-buku seperti yang ada di layar kaca Anda ini, ya. Kecuali kalau kita mendapatnya di pasar-pasar gelap, ya. Buku-buku ini kalau diterbitkan oleh penerbit misalnya Gramedia ataupun yang lain, itu pasti penerbit tersebut akan
diserang oleh umat Islam. Sama seperti ketika ada buku sejarah 5 kota yang mengatakan Muhammad merampok, nah habis Gramedia diserang. Itu akhirnya dimusnahkan buku tersebut, dibakar. Nah, ini banyak contoh, ada banyak contoh bagaimana karya-karya yang tidak sejalan dengan Islam itu dimusnahkan. Sikap yang berbeda dengan gereja Katolik. Ya, demikianlah sekilas tanggapan kami terhadap ceramah Ustadz Manacem Ali.